Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah semua yang selalu saya cintai dan Ustadz banggakan? Berjumpa kembali bersama Ustadz Damhoeri dalam pembelajaran tematik hari ini ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran kita hari ini, marilah kita laksanakan doa bersama terlebih dahulu, meminta kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi Allah senantiasa mudahkan dan lancarkan setiap langkah pembelajaran yang kita laksanakan setiap harinya. Amin ya rabbal alamin ya. Baiklah Anda soleh dan solehah semua, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, dari tujuan pembelajaran yang muncul, kita dapat mengetahui bahwa hari ini kita akan melaksanakan 3 macam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, nanti kita akan mempelajari tentang pentingnya menghemat kertas. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang konsep pecahan senilai. Kemudian yang terakhir nanti kita akan menyanyikan lagu menanam jagung ya. Nah, itulah pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini ya. Anak soleh dan solehah semua yang selalu saya cintai dan Ustadz banggakan, energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, tadi sebagaimana di awal bahwa saya jelaskan kita akan mempelajari tentang sikap menghemat kertas ya. Nah, kertas itu diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Amatilah sekitarmu, kemudian tulislah manfaat kertas yang sehari-hari kamu ketahui ya. Itu tugas Ananda yang pertama. Jadi amati di sekitar Ananda semua, tuliskan manfaat penggunaan kertas itu yang ada di lingkungan Ananda semua ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Budi, kita lihat pada halaman 60, Budi sepupu Beni sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Jelaskan alasanmu ya. Silahkan Ananda jelaskan bagaimana sikap Ananda semua ya menanggapi terhadap apa yang Budi lakukan ya. Kemudian tulis di kotak yang berwarna biru di bawah gambar Budi yang sedang menulis dan kertas-kertas yang berserakan di bawah meja ya. Kemudian dilanjutkan dengan kotak yang di bawahnya. Mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Nah, Anda tulis di sana di kotak yang berwarna biru bagian bawah halaman 60. Nah, ditulis alasannya mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas ya. Kemudian selanjutnya pada halaman 61-nya tulislah beberapa cara untuk menghemat kertas ya. Nah, tuliskan beberapa cara untuk menghemat penggunaan kertas ya. Ananda soleh dan solehah semua yang selalu saya cintai dan Ustadz banggakan, ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan.
Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisanya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Ya, tulis contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Ceritakan pengalamanmu menghemat kertas ya. Silakan dikerjakan ya. Tulis pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang ya. Contoh-contohnya bagaimana? Kemudian ceritakan pengalaman Ananda semua dalam penggunaan kertas ya. Itu ya. Kemudian sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kitalah untuk menghemat kertas ya. Nah, itulah materi tentang ya sikap menghemat kertas ya. Baiklah Ananda Soli dan Soliha semua, selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi pecahan senilai ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana pembelajaran tentang pecahan senilai, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Baiklah Ananda Solih dan Soliha semua, sekarang kita masuk kepada materi tentang pecahan senilai ya. Nah, kita langsung masuk saja kepada materi pembahasannya tentang pecahan senilai, yang mana sebenarnya ini sudah kita bahas pada materi matematika kita pada awal-awal pertemuan ya, pecahan senilai ya. Nah, untuk mengetahui pecahan senilai ini sangat mudah sekali ya Ananda Soli dan Soliha semua. Contohnya saya berikan ya, misalnya Ananda semua diminta untuk mencari pecahan senilai dengan pecahan 1/2 ya. Nah, nanti misalnya ada soal carilah pecahan yang senilai dengan pecahan 1/2 ya. Caranya adalah sangat mudah, yaitu dengan mengalikan ya secara berurutan ya. Kalikan 2, kalikan 3, kalikan 4, kali 5, kali 6 dan seterusnya. Contohnya ya, pecahan yang senilai dengan 1/2, yang pertama kita kalikan 2 ya. Atas dikali 2, pembilang dikali 2, penyebutnya dikali 2. Kita buat ingat kali 2 kali 2 ya. 2 kali 1 2. 2 kali 2 4. Dikali 2 sudah, sekarang kita kalikan 3. Nah, 3 kali 1 3 per 3 kali 2 berapa? 6. Nah, kali 2 sudah, kali 3 sudah, kali 4 seret. Nah, kali 4 kali 1 4. Kemudian 4 kali 2 8 ya. Nah, jadi ini adalah pecahan yang senilai. Ini sampai seterusnya, masih ada lanjutannya tentang pecahan senilai dengan pecahan 1/2 ya. Caranya tadi dikalikan secara berurutan. Kali 2, kali 3, kali 4. Misalnya yang lain ya. Kita buat pecahan 2/5 ya. Nah, misalnya Ananda semua diminta untuk mencari pecahan yang senilai dengan pecahan 2/5. Caranya sama ya, yaitu kalikan secara berurutan, kali 2, kali 3, kali 4, kali 5. Yang pertama kalikan 2 dulu. 2 kali 2 4 per atas kali 2, bawah kali 2 juga. 2 kali 5 sama dengan 10 ya. Nah, kali 2 sudah, sekarang kali 3. 3 kali 2 6. Atas kali 2 atas kali 3, bawah kali 3 juga. Ya, mohon maaf, 3 ya. 3 kali 2 6. Nah, atas kali 3, bawah kali 3 juga. 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, sekarang cari lagi. Ini kali 3, sekarang kali 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian atas dikali 4, bawah dikali 4 juga. 4 kali 5 sama dengan 20 dan seterusnya ya. Nah, kalaupun Ananda semua misalnya menemukan ya sebuah soal misalnya seperti ini ya.
soal misalnya dengan angka 3/5. Nah, ini misalnya di sebelahnya ada yang terisi, ada yang tidak. Misalnya di atasnya terisi 9, di bawahnya kosong. Nah, Ananda diminta mencari misalnya ini berapa angka di sini. Caranya sangat mudah, ya. Nah, di sini Ananda lihat, ya. Kira-kira pengalinya ini berapa, ya? Pengalinya berapa? Nah, caranya itu, ya, di angka yang ini dikalikan berapa hasilnya ini, ya. Kalikan 3 dikali berapa hasilnya 9. Tentu 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Ingat konsepnya. Kalau atas dikali 3, bawah kali 3, ya. Nah, berarti ini kali 3, di bawahnya kali 3 juga. Berarti 5 kali 3 sama dengan 15, ya. Sangat mudah. Kemudian misalnya ada contoh yang lain, ya. Ini saya hapus dulu. Ada contoh yang lain misalnya angka 3/4 misalnya. 3/4 disuruh melengkapi, misalnya di sebelahnya sudah ada 24. Nah, kira-kira yang di atas ini berapa? Caranya sama, tadi mudah, ya. 4 ini dikalikan berapa hasilnya 24. 4 dikali 6, ya. Berarti 4 dikali 6. Kalau bawah dikali 6, atas sudah dikali 6. Berarti 3 dikali 6 sama dengan 2. Ini kita buat biar mudah, ya. Nah, ini 4 kali 6 sama dengan 24. Kemudian kalau bawah kali 6, di atas juga harus kali 6. Berarti 3 kali 6 sama dengan 18, ya. Nah, ini untuk membantu saja, tidak ditulis juga tidak apa-apa, ya. Nah, ini sebagai contoh. Kemudian di buku Ananda Soli dan Soliha semuanya saya hapus, ya. Di buku Ananda Soli dan Soliha semua itu di sana ada potongan-potongan kertas, ya. Ada potongan-potongan kertas, misalnya di halaman 63, ya. Di bukunya halaman 63, ya. Itu ada potongan-potongan kertas, itu juga sangat mudah, ya. Itu sangat mudah. Jadi itu berurutan, ya. Potongan kertasnya berurutan. Misalnya seperti ini saya buat, ya. Ini sebenarnya berurutan saja, ya. Tinggal kita mengurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai nanti ke bawahnya itu, ya. Nah, ini yang pertama ini 1. Kemudian yang bawahnya 2, ya. 2. Kemudian buat lagi bawahnya 3. Kemudian buat lagi bawahnya 4. Nih. Set. Mana nih? Ya. Set. Kemudian kejauhan. Set. Nah, di bawah ini ada lagi. Ini hanya berini aja, ya. Ini sebenarnya harus sama ini. Ini buatnya tidak rapi, ya. Ini harus sama. Nah, ini sifatnya hanya berurutan saja, pengurutannya. Ini harus sama, ya, sebenarnya ukurannya, tidak boleh berbeda. Ini buatnya tidak rapi. Nah, ini kita stop aja sampai di sini, ya. Nah, di sini sangat mudah sebenarnya. Ini urutan saja 1, ya. Kemudian ini bagi 2, 1/2, 1/2. Di bawahnya 1/3, 1/3, 1/3. Bawahnya 1/4, 1/4, 1/4, ya. 1/4. Kemudian bawahnya juga kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Ini kita tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia 1/6. Berarti 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Ini hanya pengurutan saja, ya. Nah, untuk mengetahui pecahan yang senilai, ini sebenarnya tinggal tarik saja garis lurus, ya. Ini sebenarnya satu garis lurus ini, ya. Nah, ini satu garis lurus dengan ini. Jadi untuk mengetahui yang senilai, misalnya yang senilai dengan 1/2, lihat saja garis yang lurus dengan ini. Nah, berarti yang ini.
Kemudian lihat ini, oh ini berarti ya. Jadi yang senilai ini, yang ini, kemudian yang ini yang senilai ya. Nah misalnya untuk mengetahui ya, ini nilainya 3 kotak ini ya, ini sama dengan ya 1 per 6 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 1 per 6, artinya 1 per 6 nya sebanyak 3 kali ya. Ingat konsep penjumlahan, kalau penyebutnya sudah sama, pembilangnya tinggal dijumlahkan ya. Penyebutnya sudah sama 6, kita tulis langsung, kemudian pembilangnya dijumlahkan 1 2 3, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian yang ini ada 2 kotak, 1 per 4 1 per 4 ya, penyebutnya sudah sama, tinggal kita tambahkan saja pembilangnya 1 dan 1 ya. Nah ini kita buat 1 per ini ya, kita ambil yang kotak ini saja. Nah yang senilai dengan 1 per 2, penyebutnya sudah 4 sama, pembilangnya tinggal kita jumlahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Sangat mudah ya. Misalnya di buku Ananda halaman 63 itu ada soal. Nah, misalnya begini ya. Nah misalnya ini dibagi menjadi 3, kita buat agak lebih rapi ya. Nah, misalnya begini, ada 3 kotak, misalnya dia buat 1 per 6 1 per 6 1 per 6. Nah ini tinggal dijumlahkan saja, jadi pecahannya menjadi, penyebutnya tetap 6 karena sudah sama, tidak usah diapa-apakan, tinggal pembilangnya langsung kita jumlahkan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi ini nilainya adalah 1 per 6. Begitu juga dengan yang lain ya. Jadi itu untuk materi pecahan senilai. Baiklah Ananda Solih dan Solihah semua yang selalu saya cintai dan saya banggakan, itulah materi tentang pecahan senilai ya. Nah selanjutnya kita akan mempelajari tentang ya, menyanyikan lagu Menanam Jagung ya. Nah minggu kemarin ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan tempo sedang, menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan tempo lambat, dan juga dengan tempo cepat. Nah sekarang silahkan Ananda praktekkan kembali bagaimana menyanyikan sebuah lagu Menanam Jagung ya, dengan tempo yang sedang ya. Untuk memudahkan Ananda Solih dan Solihah semua menyanyikannya, Ustaz berikan video lagu Menanam Jagung ya. Ananda boleh menyanyikannya dengan sambil bertepuk tangan ya. Silakan simak video lagu Menanam Jagung berikut ini. Ayo kawan, kita bersama
Nah, itulah lagu Menanam Jagung. Silakan Ananda praktekkan di rumahnya masing-masing ya. Baiklah Ananda Solih dan Solihah semua, itulah pembelajaran yang dapat Ustaz sampaikan kepada Ananda Solih dan Solihah semua hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan kepada Ananda semua dapat memberikan manfaat dan dapat membantu Ananda Solih dan Solihah semua dalam melaksanakan pembelajaran ketika di rumah masing-masing ya. Adapun untuk materi pertemuan kita selanjutnya, itu kita akan membahas tentang gerak dasar manipulatif, kemudian berbagai perubahan bentuk energi, serta teks petunjuk ya. Jadi itu yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Silahkan Ananda baca pada pembelajaran ketiga, subtema 2, tema 2 ya. Jadi saya harapkan nanti sebelum memasuki jadwal pembelajarannya Ananda sudah membaca dulu pada malam harinya ya. Baiklah Ananda Solih dan Solihah semua, itulah yang dapat saya sampaikan kepada Ananda semua. Mohon maaf kalau ada salah. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.